Terkadang, dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan, kita merasakan bahwa beberapa di antaranya jauh lebih berat daripada yang lain. Namun, seringkali ketika kita menghadapi amalan-amalan yang berat inilah, pahala yang dijanjikan Allah juga menjadi lebih besar. Imam Syafi'i, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, mengidentifikasi 3 amalan yang termasuk dalam kategori yang paling berat. 1. Murah hati saat miskin. Murah hati saat miskin adalah suatu sikap di mana seseorang tetap bersedia berinfak, meskipun ia sendiri berada dalam kondisi kekurangan atau keterbatasan finansial. Amalan ini dianggap sangat berat karena pada umumnya manusia cenderung mencintai dunia dan enggan melepaskan harta mereka, terutama saat mereka sendiri mengalami kesulitan keuangan. Berinfak dalam keadaan kekurangan memerlukan kesungguhan, ketabahan, dan ketakwaan yang tinggi. Oleh karena itu, saat seseorang sedang menghadapi kesulitan finansial, alam bawah sadar mereka mungkin akan membuat mereka lebih cenderung menahan diri dari berinfak demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri terlebih dahulu. Namun, berinfak di saat seperti itu menuntut sikap yang bertolak belakang dengan naluri manusia biasa. Rasulullah dan para sahabat adalah contoh utama dalam menjalankan amalan ini. Bahkan saat mereka sendiri membutuhkan, mereka tetap bersedia berbagi dengan orang lain. Rasulullah Muhammad SAW selalu mencontohkan sikap dermawan dan murah hati, bahkan dalam kondisi kekurangan sekalipun. Beliau tidak ragu untuk berbagi harta benda kepada yang membutuhkan, meskipun terkadang beliau sendiri memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Para sahabat juga mengikuti jejak Rasulullah dalam berinfak saat miskin. Mereka memahami bahwa berinfak di saat kekurangan adalah ujian nyata ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata dari para sahabat yang tetap berinfak di saat miskin adalah ketika mereka memobilisasi infak menjelang perang Tabuk, meskipun kebutuhan mereka sendiri belum terpenuhi. Dengan menjalankan amalan murah hati saat miskin, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membuktikan bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Allah lebih tinggi dari sekadar ikatan terhadap harta dunia. Ini adalah ujian sejati dalam memahami arti sebenarnya dari kedermawanan dan kemurahan hati yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. 2. Wara saat sendiri. Wara adalah sikap ketakwaan yang tinggi, di mana seseorang meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat. Namun, meninggalkan hal-hal tersebut saat kita sendirian adalah lebih sulit. Karena saat tidak ada orang lain yang memperhatikan, seringkali godaan untuk melakukan perbuatan tercela menjadi lebih besar. Banyak orang tampak baik dan berakhlak mulia di depan publik, tetapi melakukan perbuatan tercela ketika mereka sendirian karena tidak ada yang melihat atau mengetahui perbuatannya. Memiliki keberanian untuk menjauhi kemungkaran, bahkan saat sendirian, adalah amalan yang sangat berat, namun sangat mulia. Hal ini menunjukkan bahwa ketakwaan seseorang tidak hanya berdasarkan pada tekanan sosial atau pandangan orang lain, tetapi berasal dari kesadaran dan kepatuhan kepada ajaran agama. Amalan ini mencerminkan kejujuran dan integritas yang tinggi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan bahwa keberagamaan seseorang bukan hanya tampilan luar, tetapi juga sikap dan perilaku yang berasal dari hati yang tulus. Contoh sederhana dari wara saat sendiri adalah ketika seseorang menghindari melakukan dosa-dosa kecil, seperti ghibah, bahkan saat mereka berada dalam situasi yang sepi dan tidak ada yang mengetahui. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi, di mana seseorang memilih untuk menjaga dirinya dari godaan yang mungkin muncul bahkan saat mereka tidak diawasi oleh orang lain. Dalam Islam, wara saat sendiri merupakan bukti dari ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki wara saat sendiri menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
lebih daripada pandangan atau penilaian orang lain terhadap mereka. Ini adalah amalan yang sangat berat karena membutuhkan kekuatan batin dan kejujuran yang besar, tetapi pada saat yang sama, sangat mulia karena menunjukkan keseriusan seseorang dalam menjalani ajaran agama dengan sepenuh hati. 3. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang ditakuti. Mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang kita takuti, terutama penguasa atau orang-orang berkuasa, adalah amalan yang sangat berat karena memiliki risiko yang tinggi. Ketika kita berada di hadapan mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang besar, menyampaikan kebenaran seringkali dapat menghadirkan risiko yang serius bagi diri kita sendiri. Risiko tersebut bisa berupa hukuman, penindasan, atau bahkan ancaman terhadap nyawa kita. Para penguasa atau orang-orang berkuasa sering memiliki kecenderungan untuk menindas atau memperlakukan keras orang-orang yang menyuarakan kebenaran yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Mereka mungkin menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk membungkam atau menghukum siapapun yang berani menentang mereka. Oleh karena itu, bagi banyak orang, menyampaikan kebenaran di hadapan mereka adalah seperti berjalan di atas titian yang rapuh, siap runtuh di bawah tekanan dan intimidasi. Namun, meskipun memiliki risiko yang tinggi, menjalankan amalan ini adalah jihad yang paling utama. Jihad dalam konteks ini bukan hanya tentang perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan batin untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Menyampaikan kebenaran kepada penguasa atau orang-orang berkuasa adalah bentuk jihad yang paling mulia, karena hal itu menghadirkan risiko yang serius bagi kehidupan dan keamanan pribadi kita. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat adalah contoh utama dalam menjalankan amalan ini. Mereka tidak hanya berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa saat itu, tetapi juga siap menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mengutamakan kebenaran dan keadilan di atas segalanya, bahkan jika itu berarti harus menghadapi penindasan atau bahkan kematian. Dengan mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang kita takuti, kita menunjukkan kesetiaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bahkan di tengah tekanan dan ancaman yang besar. Ini adalah amalan yang sangat berat, namun sangat mulia, karena mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak boleh dikompromikan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Amalan-amalan ini memerlukan keteguhan, keberanian, dan keimanan yang kuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Para ulama dan tokoh agama sepanjang sejarah telah mencontohkan keberanian dalam menjalankan amalan-amalan ini menghadapi segala risiko dan kesulitan yang mungkin timbul.